David, seorang remaja baru saja tiba di Montana. Dia akan menghabiskan masa liburannya bersama ayahnya. Tak lama, ayahnya yang bernama Carl datang menjemputnya. Dengan rasa bahagia penuh kerinduan, Carl mengatakan jika David kini telah menjadi seorang lelaki yang dewasa. Di perjalanan, Carl memberitahukan rencananya selama David berlibur di situ. Dia akan mengajak David berburu rusa di pegunungan. Carl telah mengintai seekor rusa tersebut selama 2 minggu. David sepertinya tak begitu tertarik dengan rencana ayahnya. Sebab itu, dia tak menjawab sepatah kata pun. Setiba di pondokan ayahnya, Carl kemudian mengajak David berburu burung. Sambil berburu, Carl menanyakan kabar ibu David. David menjawab bahwa ibunya dalam kondisi baik dan semakin cantik. Banyak sekali lelaki yang berusaha mendekatinya. Carl tersenyum mendengar jawaban David tersebut. Saat melihat burung yang dicari, David langsung menembak burung tersebut sesuai perintah ayahnya. Tapi David yang tak berpengalaman tak bisa mengenai burung tersebut. Carl berusaha menghiburnya dan mengatakan David mengenai burung tersebut dan mengajaknya mencari letak burung tersebut tadi. Namun setelah dicari, burung tersebut tidak ditemukan karena memang David tak berhasil menembaknya. Bird must have run off and hidden itself to die in the dark. Are you alone? Malam harinya, David yang penasaran menanyakan pada ayahnya alasan mengapa mereka harus berburu rusa. Carl menjawab jika dia mencari rusa sebagai stok makanan selama musim dingin nantinya. Ketika ayahnya tertidur, David masih belum bisa nyenyak karena asik bermain dengan ponselnya. Carl terbangun dan menegurnya. Bahkan sempat mengancam jika David tak berhenti bermain, maka dia akan menghancurkan ponselnya itu. Esok harinya, sebelum pergi berburu ke pegunungan, Carl memberikan sebuah senapan kepada David sebagai hadiah untuknya. Dan lalu untuk pertama kalinya, Carl mengajarkan cara menembak dengan benar dan tepat sasaran. Berkat arahan Carl yang mengajarinya dengan sungguh-sungguh, akhirnya David pun bisa menembak mengenai sasaran yang dituju. David merasa sangat senang karenanya. Sebelum berangkat ke pegunungan, Carl melarang David membawa ponselnya. Meski berat bagi David, tapi David terpaksa menuruti keinginan ayahnya tersebut karena dia takut dengan ancaman ayahnya di malam hari sebelumnya. Tak lama, mereka pun segera berangkat menuju ke pegunungan. Mereka kemudian tiba di kaki pegunungan. David yang sudah tak sabar bertanya mengenai lokasi rusa yang diincar. Ternyata lokasinya masih jauh dan harus naik dulu ke pegunungan. Mereka akan menginap di sebuah pondok berburu milik Carl. Kemudian ayah dan anak itu segera berjalan menuju ke pondok berburu itu. Pada sore harinya mereka tiba dan bermalam di sana. Malam harinya ketika sedang menghangatkan diri di perapian, Carl bercerita bahwa dulu kakek David membawanya ke pegunungan tersebut ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Dan itu adalah pertama kali dirinya meminum alkohol untuk menghangatkan tubuh. Pagi harinya mereka pun berangkat untuk berburu rusa yang diincar. Dalam perjalanan, David bertanya apakah seluruh gunung itu milik mereka. Carl menjawab, untuk hari ini gunung tersebut adalah milik mereka. Mendengar itu, David merasa sangat bahagia dan langsung membayangkan dirinya menembak rusa dengan tingkahnya yang kekanak-kanakan. Setibanya di lokasi yang dituju, yaitu tempat Carl pernah melihat rusa tersebut berkeliaran, Carl dan David lalu berdiam di sebuah tempat mengintai rusa tersebut dan menantinya muncul. Setelah berjam-jam menunggu, rusa tersebut tak juga muncul dan malah seekor beruang jantan yang muncul. Melihat beruang itu, David berniat menembaknya.
Tetapi Kal melarang karena mereka tidak membutuhkan daging beruang. Membunuh hewan tanpa memanfaatkannya adalah perbuatan yang biadab. Setelah beruang itu pergi, Kal mengajak David pergi ke tempat rusa-rusa itu biasa minum. Sesampainya di tempat rusa itu biasa minum, Kal menemukan rusa yang selama ini telah dipantaunya telah mati. Saat memeriksa bangkai rusa tersebut, Kal menemukan 18 tembakan di tubuh rusa itu. Hal tersebut membuat Kal benar-benar merasa emosi, karena pemburu tersebut tidak memanfaatkan daging rusa itu, melainkan hanya membunuhnya untuk unjuk kehebatan. You hear me, you redneck fuckers? Dengan penuh emosi, Kal segera pergi menjelajah pegunungan tersebut untuk mencari rusa yang lainnya. David hanya bisa mengikutinya dari belakang dengan beribu pertanyaan di kepalanya. Setibanya di suatu tempat, Kal menemukan jejak rusa lainnya. Kemudian mereka mengikuti jejak rusa itu. Mereka mengintip dari balik bebatuan. Tak lama, rusa yang mereka cari pun mulai terlihat. Posisinya tak begitu jauh dari posisi mereka. Hal itu membuat David dan ayahnya merasa sangat senang. Setelah menemukan posisi yang tepat, Kal meminta David menembak rusa itu. Namun sialnya, tembakan David tidak mengenainya, dan ketika rusa hendak kabur, dengan cepat Kal menembaknya hingga membuat rusa tersebut tumbang. Setelah itu, Kal menusuk tenggorokan rusa tersebut agar darahnya keluar. Hal itu tentu saja membuat David tak kuasa melihatnya. Kal mengatakan bahwa mereka akan membersihkan rusa tersebut esok pagi, karena jika saat itu juga mereka akan kemalaman sebab hari sudah sangat sore. Malam harinya ketika sedang beristirahat, Kal bercerita kepada David bahwa dulu kakek David meninggal karena kanker perut. Dan sekarang Kal meminta kepada David agar tetap menjaganya, agar dirinya tidak mengalami hal yang sama seperti kakek David. Keesokan harinya mereka segera menuju tempat rusa disimpan. Di tengah perjalanan mereka menemukan bangkai anak beruang yang masih segar. Melihat hal itu, Kal langsung mengajak David pergi meninggalkan tempat tersebut dan segera menuju ke tujuan mereka. Sebab jika mereka tidak segera pergi, dikhawatirkan induk beruang datang dan menyerang mereka. Ketika telah tiba di tempat penyimpanan rusa, Kal langsung menguliti rusa tersebut dan sambil menunggu ayahnya selesai, David pergi menuju sungai untuk mengisi botol air minumnya yang telah kosong. Ketika David sedang mengisi botol air minumnya, tanpa sengaja dia melihat seekor anak beruang yang kakinya terluka. Melihat hal itu, David segera menghampirinya karena baginya anak beruang itu terlihat lucu dan menggemaskan. Kal yang memperhatikan langsung terkejut dan menghentikan David. Sialnya, tangan kanan David terburu digigit oleh anak beruang itu hingga terluka. Menyadari bahaya itu, spontan Kal berlari dan menendang anak beruang tersebut hingga anak beruang itu kabur ketakutan. Karena takut induk beruang datang dan menyerang mereka, Kal kemudian mendorong David untuk naik ke sebuah pohon. Setelah David berada di atas pohon, Kal memberinya senapan kepada David, dan ketika David sudah menggapainya, sialnya, dahan yang dipijak oleh David malah patah. Hal itu membuat David kaget dan tanpa sengaja menarik pelatuk senapannya hingga mengenai lutut kanan Kal. Kal langsung terhempas menahan sakit di lututnya. Dalam keadaan panik, David melihat induk beruang datang menuju ke arah mereka. Melihat bahaya itu, Kal langsung mengambil senapannya dan berniat menembak induk beruang tersebut. Tetapi ketika Kal menodongkan senapannya, induk beruang itu segera pergi. Hal itu membuat Kal mengurungkan niatnya. Setelah induk beruang pergi, David turun dari pohon tersebut. Kal langsung membungkus luka David menggunakan sobekan dari bajunya. Usai membungkus luka David, Kal kemudian mengikat lukanya sendiri agar darahnya tidak terus mengalir. Kemudian Kal meminta David untuk membantunya bersandar ke sebuah pohon. Sesudah bersandar ke pohon, Kal meminta David mencari bantuan ke desa terdekat.
David menolak permintaan Carl karena dirinya tak mau meninggalkan ayahnya yang sedang terluka. Akhirnya mereka bersepakat untuk turun dari gunung tersebut bersama-sama. Di dalam perjalanan, Carl mengambil senapan David dan mengeluarkan peluru yang tersisa, sambil berpesan bahwa David jangan pernah lupa untuk mengklik pengaman senapannya agar kejadian mengerikan seperti tadi tidak terulang lagi. Usai memberitahu hal tersebut, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh berjalan, tiba-tiba Carl berhenti karena dirinya tidak kuat lagi untuk terus berjalan. Carl meminta David membuat kereta luncur untuk menarik dirinya. Namun Carl baru tersadar bahwa mereka tidak memiliki tali. Jadi jika David membuat kereta luncur pun percuma, sebab David tak akan bisa menariknya. David lalu berinisiatif untuk menggendong ayahnya. Meski hal itu terdengar lucu, tapi Carl menerima usul David karena tak punya pilihan lain. Ketika David sedang fokus menggendong ayahnya, tiba-tiba dia terjatuh karena tersandung bangkai anak beruang yang tadi pagi dilihatnya. Melihat hal itu, Carl memotong daging anak beruang tersebut dan memberikannya kepada David agar David mempunyai tenaga untuk menggendongnya. Carl juga menyimpan daging untuk bekal selama di perjalanan. Setelah makan, kemudian David meneruskan perjalanan menggendong ayahnya menuruni pegunungan tersebut. Sore harinya mereka berhenti di sebuah batu besar. Setelah menyandarkan ayahnya di batu itu, David kemudian pergi mencari kayu bakar untuk membuat api agar mereka tetap hangat dan tidak kedinginan. Malam harinya mereka kembali memakan daging bakar dengan sangat nikmat. Pagi harinya David menemukan ayahnya muntah darah karena kedinginan. Melihat hal itu dengan cepat, David pun menambahkan kayu bakar, kemudian memeluk ayahnya sambil menangis. David begitu ketakutan kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Setelah tubuh Carl cukup hangat, David kemudian menggendong ayahnya melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, David berhenti dan menanyakan arah jalan yang harus ditempuh. Carl menjawab bahwa David harus mengambil jalur di sebelah kiri. David kembali meneruskan perjalanan. Sorry, David. Siang harinya, David memutuskan berhenti di bawah sebuah pohon karena stok air minumnya habis. Setelah menyandarkan ayahnya di pohon itu, kemudian David pergi mencari sungai untuk mengisi botol air minumnya. David kemudian menemukan aliran sungai. Dia kemudian mengisi botol-botol air minumnya yang sudah kosong. Setelah mengisi botol air minumnya, David bergegas kembali ke tempat ayahnya disandarkan. Dan ketika hampir tiba, David melihat ayahnya yang sedang didekati oleh seekor rusa yang sangat cantik. Melihat kejadian itu, David merasa takjub karena baru pertama kali ini dia melihat rusa yang tanpa takut mendekati manusia. Setelah itu, David kembali menggendong ayahnya melanjutkan perjalanan. Setibanya di dekat sungai, David menyadari jika mereka tersesat karena David melihat jelas bahwa sungai itu berbeda dari sungai yang sebelumnya pernah mereka lewati ketika naik ke pegunungan tersebut. Mengetahui hal itu, Carl meminta David agar mengikuti aliran sungai tersebut karena pada dasarnya semua sungai dari pegunungan menuntun kepada kehidupan manusia. Setibanya di suatu tempat, David kembali berhenti dan menangkap seekor burung untuk mengisi perut mereka. Melihat hal itu, Carl sangat bangga karena David kini mulai belajar cara bertahan hidup. Setelah membakar daging burung tersebut, David menyuapinya kepada Carl. Namun Carl tak bisa mengunyah daging tersebut. Kemudian David mengunyah daging itu lebih dulu dan lalu menyuapi Carl. Hal itu membuat Carl sangat terharu karena melihat David yang penuh perhatian padanya. Setelah perut mereka terisi, David kembali melanjutkan perjalanan menggendong ayahnya menuruni pegunungan tersebut.
Ketika sedang berjalan, David mengajak ayahnya berbicara. Namun kali ini Carl tak menjawab apapun. Meski demikian, David terus melanjutkan perjalanannya tanpa henti. Menjelang malam hari, David menemukan sebuah rumah. Dengan gembira, David bergegas menghampiri rumah tersebut. Ketika David tiba di depan pintu, pemilik rumah langsung keluar. David memberitahu kepadanya bahwa orang yang sedang digendongnya adalah ayahnya dan dalam kondisi yang kritis. Pemilik rumah segera meminta mereka masuk dan kemudian dia menghubungi seorang dokter untuk memeriksa David dan ayahnya. Namun ketika dokter memeriksa Carl, dokter mengatakan jika Carl sudah meninggal. Kemudian dokter memberitahukan hal itu kepada David. Kemungkinan Carl meninggal tadi sore ketika dalam perjalanan. Mendengar hal itu, David mengatakan bahwa dirinya telah mengetahuinya. Ternyata ketika dalam perjalanan tadi dan Carl tak menjawab obrolan dari David, saat itu Carl telah meninggal. Dan sebenarnya saat itu David mengetahuinya. Namun David sengaja pura-pura tidak tahu agar dirinya tidak merasa sedih. Sebab yang membuat ayahnya terluka hingga meninggal adalah akibat kecerobohan David sendiri. Sangat memilukan. Keesokan harinya, sebelum Carl dikebumikan, David menemuinya lebih dulu. Sambil menangis, David mengatakan jika saja dirinya tahu bahwa berburu rusa ke gunung itu akan membuatnya kehilangan ayah, pasti dirinya tak akan mau mengikuti keinginan ayahnya tersebut. Namun kini semua telah terjadi dan takdir tak akan bisa diubah. Kejadian itu akan menjadi pelajaran berharga bagi David sepanjang hidupnya.